the way every day goes. Saya Ridho Ramanto dengan NIM 33241110. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis manajemen sumber daya manusia di perusahaan PT Bango Indonesia. Di sini saya melihat atau menganalisis bahwasanya terdapat 3 kesalahan yang terjadi di perusahaan Bango Indonesia. Yang pertama adalah tentang keterbatasan soft skill atau sumber daya manusia pada petani terhadap peningkatan kualitas kedelai. Seharusnya di sini saya menganalisis seharusnya perusahaan Bango Indonesia turut hadir untuk meningkatkan kualitas atau skill dari petani agar dapat tercapainya persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT Unilever Indonesia terhadap produk kedelainya. Yang kedua adalah di sini saya melihat atau menganalisis kesalahan yang dihadapi atau dialami oleh perusahaan Bango, di mana di sini saya melihat ada itu masalah keterbatasan sumber daya lokal. Di sini perusahaan Bango Indonesia terlalu berfokus kepada sumber daya lokal. Sehingga apa? Sehingga kekurangan sumber daya manusia. Seharusnya PT Bango di sini hadir meningkatkan kualitas atau skill dari SDM lokal agar tercapainya perusahaan dan berkembangnya perusahaan Bango ke depannya. Yang ketiga, saya melihat di sini analisisnya adalah tentang budaya kerja lokal yang mencampur adukan dengan budaya lokal. Sehingga di sini saya melihat analisisnya adalah PT Bango Indonesia atau PT Unilever Indonesia di sini mencampur atau mencampurkan antara budaya kerja lokal dengan budaya global. Sehingga apa yang terjadi dampaknya? Dampaknya akan terjadi di mana karyawan yang berasal dari SDM lokal itu sangat kurang memahami bagaimana budaya kerja global. Di sini tugas dari PT Bango Indonesia memberikan dorongan atau latihan ataupun leadership kepada karyawan-karyawannya agar nanti semua karyawan-karyawannya dapat mencapai target dari perusahaan Bango. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang manajemen operasional, yaitu tentang kecap Bango. Yang pertama, proses produksi menggunakan perpaduan teknik tradisional dan teknologi modern. Dan yang kedua, pengawasan ketat terhadap kualitas bahan baku. Yang ketiga, memiliki pabrik di berbagai kota besar seperti Cikarang dan Rungkut. Dan yang keempat, Bango menggunakan kedelai hitam Malika. Yang kelima, petani mitra dilibatkan dalam proses produksi berkelanjutan. Sumbernya yang berasal dari Unilever Sustainability Report 2021. Di sini saya akan menjelaskan bagian pemasaran dari kecap Bango. Yang menurut fakta dan data yang saya temukan, yang pertama yaitu strategi pemasaran kecap Bango menekankan pada nilai warisan kuliner Nusantara dan cerita di balik setiap botolnya. Yang kedua, kampanye seperti Jelajah Rasa dan Festival Jajanan Bango berhasil memperkuat brand analisis dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, Bango konsisten menggunakan pendekatan emotional branding dan storytelling. Menurut Volker dan Kohler tahun 2016, pemasaran kecap Bango tidak hanya menjual produk tetapi juga menjual cerita di setiap nilai budaya dan maknanya. Strategi ini berkaitan membuat Bango tampil berbeda di kalangan pasar yang seringkali hanya bersaing saat harga dan kepraktisannya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem informasi pada perusahaan kecap Bango. Menurut sumber yang saya baca, jurnal jompar.com, sistem informasi yang digunakan PT Unilever untuk kecap Bango mencakup beberapa aspek seperti yang pertama SAP ERP atau Enterprise Resource Planning. Yang pertama digunakan untuk mengelola proses bisnis seperti produksi, logistik, penggandaan bahan baku seperti kedelai hitam Malika dan keuangan. Yang kedua, memungkinkan kontrol produksi kecap Bango secara efisien dan akurat. Yang kedua, CRM atau Customer Relationship Management. Yang pertama, digunakan untuk memahami preferensi kecap Bango dan pola pembelian konsumen kecap Bango. Yang kedua, membantu dalam pengembangan promosi personalisasi dan kampanye pemasaran digital. Yang ketiga, SCM atau Supply Chain Management.
Yang pertama, mengelola rantai pasok kedelai hitam dari petani lokal yang menjadi bahan utama kecap bango. Yang kedua, memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas dan keberlanjutan. Terakhir itu bisnis intelijensi atau BI. Yang pertama, digunakan untuk menganalisis data penyajian dari berbagai channel seperti retail atau online. Yang kedua, memastikan insight bagi manajemen untuk pengambilan keputusan strategis. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya tentang sistem informasi pada perusahaan kecap bango PT Unilever. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang supply chain. Yang pertama adalah pengadaan bahan baku. PT Unilever bekerja sama dengan petani yang ada di Indonesia untuk menghasilkan bahan baku yang berkualitas seperti kedelai dan gula. Berdasarkan laporan Oxfam 2009, mereka bekerja sama dengan petani kedelai hitam yang ada di Jawa, memberikan pelatihan serta menjamin pembelian hasil panen dengan harga yang stabil. Kedua adalah proses produksi. Berdasarkan laporan Unilever 2022, mereka menggunakan teknologi revolusi industri keempat untuk menghemat udara hingga 35% dan menghasilkan 1 juta botol kecap per hari dengan emisi karbon yang minimal. Yang ketiga adalah distribusi dan logistik. Berdasarkan laporan Risetgate 2024, mereka memprediksi stok di 500 gudang dan mengoptimalkan distribusi hingga ke 450.000 warung sehingga dapat dipastikan bahwa kecap bango itu tersebar di seluruh Indonesia. Yang keempat, keberlanjutan dalam rantai pasok. Berdasarkan laporan Consumer Code 2022, mereka telah mengurangi penggunaan plastik dan memastikan 100% kemasan kecap bango itu dapat didaur ulang. Ini merupakan kepedulian dan komitmen mereka terhadap lingkungan.